Bab 3195. Berjalan-jalan sepuasnya, aku ada di sini. Mileye melihat-lihat, permata pemata ini bernilai lebih dari 100 juta dan selain itu, berbagai barang ilahi dan teknik pelatihan tak terhitung jumlahnya. Keuntungan besar. Dengan mata berkaca-kaca, Mileye mengumpulkan semuanya. Dan pada saat itu, langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping. Mileye berbalik melihat, tidak jauh dari balik tiang besar di aula, seorang wanita datang. Wanita itu berusia sekitar 20 tahunan, mengenakan gaun hitam mengkilap, dan memegang sebuah tongkat sihir di tangan. Mileye mengedipkan mata, lalu melihat ke arah Lydia yang mengenakan gaun putih. Lydia ragu sejenak, lalu berkata, apakah kita harus membunuhnya agar dia tidak memberitahu siapa-siapa? Di kejauhan, wanita itu langsung berhenti, memandang Lydia dengan kewaspadaan. Mileye menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu menatap wanita itu, Nona, siapa kamu? Wanita itu melirik Mileye, lalu berkata, Nessa. Nessa. Mileye menggelengkan kepala, aku tidak mengenalmu. Nessa menatap Mileye, kota ini, dulunya bernama kota Zhao, adalah negeriku. Mileye terdiam. Kacau. Pemain utama datang. Lydia bertanya lagi, haruskah kita membunuhnya agar dia tidak memberitahu siapa-siapa? Kakak, tenang saja, jika kamu tidak tega, aku akan melakukannya. Aku tidak takut akan konsekuensinya. Mileye belum berkomentar, Nessa langsung berkata, aku tidak menginginkan harta itu. Benar tidak mau. Mileye. Nessa melihat Lydia, aku tidak menginginkan harta, tetapi bisakah kamu membantuku dengan sesuatu? Lydia melihat ke Mileye, dan Mileye tersenyum, apa yang bisa ku bantu? Nessa membuka telapak tangannya, dan tiba-tiba sebuah aliran gas hitam keluar dari tubuhnya. Gas hitam ini mengelilingi Nessa seperti kabut. Melihat gas hitam ini, wajah Mileye seketika menjadi serius. Dia benar-benar merasakan bahaya dari gas hitam ini. Nessa menatap Lydia, ini adalah kutukan dewa kuno yang telah ada dalam tubuhku selama bertahun-tahun, merusak energi kehidupan dan basis kultivasiku. Bisakah kamu menghilangkannya untukku? Lydia melihat aliran gas tersebut, lalu berkata, aku pernah melihat ini sebelumnya. Saat kamu bertempur melawan musuhmu, musuhmu menggunakan teknik misterius seperti ini. Nessa mengangguk, ya. Lydia melihat ke Mileye, bisakah kita membantu? Mileye melihat Nessa, dan Nessa memberi hormat sedikit, tolong. Mileye berpaling ke Lydia, ini hanya pekerjaan ringan, kan? Lydia mengangguk. Mileye tersenyum, lalu berkata, mari kita bantu. Setelah semua, mereka telah mengambil barang-barang Nessa. Lydia mengangguk, dia menatap Nessa, dan pada saat itu, aliran gas hitam tiba-tiba berubah menjadi wajah manusia yang marah menatap Lydia, berani sekali. Lydia mengangkat alis, berani sekali. Gas hitam itu memandang Lydia dengan marah, aku adalah sumpah murka dewa kuno, bagaimana berani kamu menyakiti aku? Lydia dengan serius berkata, aku berani. Setelah berkata demikian, Lydia melambaikan lengan bajunya, dan pedang pergi ke alam meluncur keluar. Sebelum energi hitam itu bisa merespons, pedang ini langsung menancap padanya. Energi hitam itu langsung mengeluarkan jeritan marah yang menyayat hati, kemudian dengan cepat memudar dan menghilang. Energi hitam itu marah, kamu berani melukai aku? Lydia dengan serius berkata, aku sungguh berani. Energi hitam itu mengaum dan menggeram, bagaimana berani kamu? Lydia tenang, aku memang berani. Energi hitam itu. Dengan demikian, energi hitam itu perlahan-lahan menghilang.
Tepat ketika ia hampir benar-benar lenyap, tiba-tiba ia mengaum marah, "Aku mengutukmu. Aku mengutukmu. Aku mengutukmu dengan nasib hidupku." Drur. Tiba-tiba, awan hitam menyelimuti langit, lalu sejumlah besar garis takdir berwarna merah darah muncul di langit, seperti jaring besar. Melihat pemandangan ini, Mileye mengerutkan kening. Pada saat ini, garis-garis takdir berwarna merah darah itu tiba-tiba menuju Lydia di bawah. Lydia tetap tenang, tanpa bergerak. Ketika garis takdir itu mendekati Lydia, tiba-tiba mereka seolah-olah menghadapi sesuatu yang mengerikan dan mundur dengan cepat. Melihat pemandangan ini, energi hitam itu membeku. "Ini." Lydia tersenyum, "Aku tidak terikat oleh berbagai takdir." "Hehe." Energi hitam itu mengaum, "Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku adalah kemarahan dewa kuno yang terwujud dalam energi dendam, bukan takdir biasa, kamu." Lydia tersenyum, "Bagaimana kalau kamu mencoba lagi?" Energi hitam itu. Dengan cepat, energi hitam itu lenyap dengan ekspresi tidak percaya. Namun, garis takdir di langit belum lenyap. Lydia melihat sebentar, lalu melambaikan lengannya. Dalam sekejap, semua garis takdir langsung lenyap dengan bersih. Lydia menggelengkan kepala, "Kenapa aku begitu kuat?" Mileye terpaku. Di sampingnya, Nessa melirik Lydia, lalu berkata, "Mengapa kamu tidak membunuh apa itu Dewa Kuno Agung?" Lydia bingung, "Kenapa?" Nessa serius, "Jika kamu tidak membunuhnya, dia mungkin akan membalas dendam. Meskipun kamu tidak takut, tapi pangeran ini di sampingmu." Mileye dengan serius berkata, "Nona, sebenarnya aku juga cukup kuat." Nessa melirik Mileye, lalu berkata, "Oh." Mileye mengerutkan kening, "Apa maksudmu?" Sialan. Tidak terlihat seperti ahli." Lydia berpikir sejenak, lalu berkata, "Apa yang kamu katakan memang masuk akal." Setelah berkata demikian, matanya perlahan ditutup. Mileye menarik lengan Lydia, lalu berkata, "Apakah kamu tahu di mana dewa kuno itu?" Lydia tersenyum sedikit, "Aku tidak tahu. Tapi aku punya cara untuk menemukannya." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan pedang reinkarnasi meluncur ke langit. Boom! Di kedalaman kosmos, muncul secara langsung pusaran energi pedang berwarna putih yang sangat besar. Mileye memandang pusaran energi pedang putih tersebut dengan wajah penuh kebingungan. "Lydia, apa yang sedang kamu lakukan?" Pada saat itu, Lydia tiba-tiba berkata, "Buka." Setelah berkata demikian, dia mengarahkan jarinya dengan lembut. Sert! Pusaran energi pedang itu langsung terbelah, dan pada saat berikutnya, bayangan ilusi muncul di dalam pusaran energi pedang tersebut. Seorang pria paruh baya berpakaian jubah hitam. Pria paruh baya itu mengangkat kepalanya perlahan, matanya sedikit terpejam, penuh dengan ketidakpercayaan. "Siapa kamu?" Lydia menatap pria paruh baya itu, "Apakah kamu Dewa Kuno Agung itu?" Pria paruh baya itu menatap Lydia, "Kamu siapa?" Lydia berkata, "Untuk mencegah agar kau tidak membalas dendam pada saudaraku di masa depan, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Maaf ya." Setelah berkata demikian, dia mengibaskan lengan bajunya, dan pedang reinkarnasi langsung masuk ke dalam pusaran energi pedang itu. Melihat pedang reinkarnasi, Dewa Kuno Agung itu membulatkan matanya, "Tunggu. Tunggu sebentar, gadis. Aku sama sekali tidak mengenal saudaramu." Lydia memikirkan sejenak, lalu berkata, "Aku akan menghilangkan satu benang dendam darimu. Meskipun kamu mungkin tidak bisa mengutukku, aku khawatir kamu akan membalas pada saudaraku." "Tidak akan terjadi." Dewa Kuno Agung itu segera berkata, "Gadis, aku tidak akan membalas dendam. Ini hanya masalah kecil,
aku tidak akan membalas dendam atas hal sekecil ini. Aku bersumpah, sungguh, aku bisa bersumpah dengan rohku. Lydia mengerutkan kening, aku masih merasa tidak yakin. Bagaimana kalau aku tetap membunuhmu? Ekspresi Dewa Kuno Agung berubah drastis lagi. Dia segera mengangkat tangan kanannya. Gadis, aku bersumpah dengan jiwa spiritualku, tidak akan ada balas dendam. Gadis, ini benar-benar hanya masalah kecil. Bagaimana mungkin aku membalas dendam atas hal sekecil ini pada saudaramu? Iya kan? Lydia berbalik melihat Mileye, dan Mileye tersenyum. Baiklah. Lydia mengangguk sedikit. Dia melihat Dewa Kuno Agung, lalu berkata, orang ini adalah kakakku. Kenalanlah, jika suatu saat kalian bertemu, jangan mengganggunya, mengerti? Dewa Kuno Agung segera mengangguk, ya. Lydia mengangguk sekali lagi, kemudian melambaikan tangannya, dan tiba-tiba ruang dan waktu pulih. Melihat itu, Dewa Kuno Agung langsung menghela nafas lega. Saat ini, dia masih shock. Terlalu mengerikan. Pedang tadi, dia benar-benar merasakan aroma kematian. Sebenarnya, ketika lawannya muncul tanpa tanda-tanda, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan yang sepadan. Dan dia tidak pernah membayangkan bahwa itu hanya karena satu sisa kutukan dendam. Mengingat ini, ekspresi Dewa Kuno Agung menjadi sangat tidak enak. Ini benar-benar mengecewakan. Tapi segera, dia menjadi tenang. Karena dia melihat seseorang. Itu adalah wanita berpakaian hitam. Dia adalah keturunan dari kekaisaran. Mengingat ini, Dewa Kuno Agung menjadi muram. Jelas bahwa pertempuran tahun itu tidak benar-benar memusnahkan mereka sampai akar. Dewa Kuno Agung menjadi cemas. Karena dia menyadari bahwa wanita berpakaian hitam itu sepertinya mengenal wanita pedang tadi. Beberapa saat kemudian, Dewa Kuno Agung menggelengkan kepala dan pergi. Kejadian itu sudah lama sekali. Dia tidak perlu terus memikirkannya, dan pada dasarnya, dia tidak dapat membalas dendam bahkan jika dia ingin melakukannya. Di tengah reruntuhan kota kuno, Mileye melihat wanita berpakaian hitam di depannya dan berkata, Nona, kita berdua sudah selesai, kan? Wanita berpakaian hitam mengangguk sedikit. Mileye tertawa, kalau begitu, aku pamit. Setelah berkata demikian, dia hendak pergi bersama Lydia. Namun, saat itu, wanita berpakaian hitam tiba-tiba berkata, Tuan, tunggu sebentar. Mileye berbalik melihat wanita berpakaian hitam, dan wanita itu berkata, aku tahu ada tempat di mana ada tambang kristal, jumlahnya setidaknya mencapai ratusan juta, dan itu adalah barang tanpa pemilik. Apakah Tuan berminat? Mileye mengedipkan mata, barang tanpa pemilik. Wanita berpakaian hitam mengangguk, ya, tidak jauh dari sini. Mileye tertawa, ayo pergi. Wanita berpakaian hitam mengangguk, ikuti aku. Mileye membawa Lydia mengikuti wanita berpakaian hitam menghilang di kejauhan. Dalam sekejap, ketiganya tiba di sebuah pegunungan, dan wanita berpakaian hitam berkata, inilah pegunungan Siluman Tandus, dahulu klan siluman yang sangat kuat tinggal di sini, sangat kuat, bahkan klan Dewa Kuno sekalipun sangat menghindari mereka. Tapi sekarang, mereka sudah pergi. Mileye mengernyitkan kening, klan siluman. Wanita berpakaian hitam melihat Mileye, Tuan tidak pernah mendengar. Mileye tersenyum, tidak pernah. Wanita berpakaian hitam mengangguk sedikit, lalu menjelaskan, pernah menjadi klan yang sangat kuat, bahkan klan Dewa Kuno sekalipun sangat menghindari mereka. Tapi kemudian, mereka pindah ke alam semesta lain, dan mereka pergi dengan sangat terburu-buru, beberapa hal ditinggalkan di sini. Kami sering datang ke tempat ini untuk mencari harta karun, tetapi kami tidak berani terlalu jauh, karena di dalam masih ada sisa kekuatan yang sangat kuat.
Dengan berkata demikian, dia melihat ke arah Lydia yang berdiri di samping. Lydia tersenyum sedikit. "Aku tidak takut," katanya. Dia melihat ke arah Mileye sambil tersenyum. "Kakak, kamu bisa berjalan-jalan sepuasnya. Aku ada di sini," Mileye bersambung.